Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah, mari kita lanjutkan ngaji filsafat kita, masih dalam suasana prihatin karena situasi pandemi yang kelihatannya semakin berlarut. Kita masih belum bisa membayangkan kapan situasi seperti ini akan berakhir. Tapi tentunya apapun yang terjadi, kita tetap percaya pada kasih sayangnya Allah, Rahman Rahimnya kepada manusia. Insya Allah, seperti di banyak sesi sudah kita kaji, segala kesulitan, segala kerumitan hidup ini pada akhirnya akan berbuah kemudahan. Inna ma'al usri yusra, sesungguhnya mengiring kesulitan itu ada kemudahan. Baik, ya karena masih situasi pandemi, kita ngajinya masih jarak jauh. Ini saya beberapa kali dimohon untuk memulai lagi ngaji yang offline, langsung face to face. Saya senang sekali kalau memang itu sudah bisa kita lakukan. Tapi kalau memang situasinya belum memungkinkan, ya bukan berarti kita harus berhenti belajar, bukan berarti kita berhenti nambah wawasan, nambah pengetahuan. Karena kuncinya orang hidup tetap ada pada ilmu dan pengetahuan. Baik, kita lanjutkan ya tema bulan ini. Kita belajar cara berfilsafat yang baik. Minggu lalu kita belajar seni bertanya, bagaimana cara bertanya yang baik. Malam hari ini kita akan belajar tentang berdebat. Berdebat secara baik. Kalau dalam bahasanya Al-Quran kan ada wajadilhum billati hiya ahsan. Dan debatlah mereka dengan cara yang baik. Insya Allah, hampir semua yang mendengarkan ngaji malam hari ini itu sudah pernah mendengar ayat ini. Bahwa Al-Quran menyarankan kita berdebat secara baik. Hanya saja, banyak di antara kita yang sebenarnya belum terlalu paham. Yang dimaksud berdebat secara baik itu berdebat yang seperti apa. Maka malam hari ini mari kita sebentar menyisihkan waktu belajar tentang cara berdebat yang baik. Oke ya. Baik, bismillah. Monggo dipersiapkan segala perangkat uborampenya. Yang butuh kopi, silahkan disiapkan kopinya. Yang butuh bantal, silahkan diambil bantalnya. Yang butuh kertas sama pulpen, silahkan disiapkan juga. Bismillah, kita mulai. Yang pertama, coba kita tengok dulu, mengapa sih manusia itu butuh dan harus mengalami satu peristiwa yang kita kenal sebagai debat atau jidal, atau ada yang menyebutnya jadal, atau perbantahan. Ada istilah dalam bahasa Indonesia itu perbantahan, saling membantah. Ini semacam mencari kebenaran
dengan jalan menguji argumen kebenaran yang kita miliki, kita pertemukan dengan kebenarannya orang lain untuk sampai pada titik bahwa inilah yang hakikatnya benar. Entah dengan pola yang seperti apa. Nah, kalau ada pertanyaan mengapa sih perdebatan itu harus ada, dan sadar atau tidak sebenarnya sejak kita kecil sampai sebesar ini, itu pastinya sering mengalami momen-momen perdebatan, momen adu argumen. Kita punya kebenaran, dia dan mereka punya kebenaran, kemudian kita bertemu, adu argumentasi untuk mencari kebenaran siapa yang unggul. Kan gitu dasarnya debat itu. Mengapa kok momen semacam ini terjadi? Ada beberapa variabel yang membuat momen debat ini sering terjadi dalam kehidupan manusia. Yang pertama adalah fitrah kebenaran. Jadi manusia ini punya kecenderungan kepada kebenaran. Maka jiwanya selalu mencari, selalu mengejar dan mendekat pada kebenaran. Nah, fitrah kebenaran ini ketemu situasi kedua, yaitu sunnatullah keragaman. Kita mencari kebenaran, orang lain mencari juga kebenaran, kita ketemu yang menurut kita benar, mereka juga ketemu yang menurut mereka benar. Begitu kita tengok, lah kok berbeda. Kebenaranku ini, kebenaran dia kok itu ya. Nah ini dunia manusia diwarnai oleh situasi kedua ini, keragaman. Dan ini sifatnya sunnatullah, macam-macam orang itu. Kebenaran versiku mungkin berbeda dengan kebenaran versinya dia. Nah ini fitrah kita untuk menemukan kebenaran ketemu dengan sunnatullah keragaman. Sementara, nah ini situasi ketiga, hidup ini membutuhkan keputusan-keputusan, membutuhkan pilihan-pilihan. Ya memang bisa sih kita, sudahlah, kita nggak usah milih, biar saja kebenaran menurutmu itu, kebenaran menurutku ini, itu bisa. Cuma kadang-kadang kita ini terus dikejar oleh pertanyaan, mana sebenarnya yang paling benar itu. Kenapa? Karena fitrah kebenaran tadi. Disitulah nanti akhirnya diputuskan, ayo deh kita uji, kita adu argumen, mana yang lebih benar dari pandangan kita yang berbeda. Jadi kebutuhan akan pilihan dan keputusan. Dari banyak kebenaran ini mana yang akan kita pilih? Nah itu di situ meniscayakan terjadinya diskusi perdebatan. Apalagi ditambah ego dan kepentingan. Manusia itu kan ketika fitrah kebenaran tadi plus ego, maka tentu saja dia ingin kebenarannya lah yang paling benar, lebih benar, pasti benar. Nah ini plus ego. Loh, tidak cuma kita, orang lain juga begitu. Mereka ingin kebenarannya lah yang paling benar, pasti benar. Nah, plus ada lagi nanti selain ego apa? Kepentingan. Kepentingan ini, aku butuh ini, aku butuh itu. Sehingga ini harus benar. Itu jangan sampai benar, itu kepentingan. Jadi mengapa lahir situasi perdebatan? Karena fitrah manusia adalah kebenaran. Di samping itu sunnatullah dalam hidup adalah keragaman. Sementara dalam hidup ini kita membutuhkan keputusan-keputusan, pilihan-pilihan terhadap mana yang lebih benar, mana yang paling benar. Ditambah lagi ego dan kepentingan kita ikut bermain. Maka terjadilah kemudian ketika yang beragam ini bertemu, muncullah debat.
jadi inilah yang menjadi dasar mengapa sih kok ada fenomena sejenis perdebatan ini dalam kehidupan manusia. Kita tidak ngerti teori ini pun sebenarnya sudah mengalami. Dalam banyak momen hidup kita berdebat, berbeda pandangan, kemudian mencari pandangan, menguji pandangan kita bersama orang yang berbeda dengan kita. Itu debat. Ya, teman-teman mestinya sering ngalami kalau pas waktu pilkada ini, kebetulan ngaji kita malam hari ini kan bareng dengan momen pilkada. Itu kan sebelum coblosan kan ada itu debat sesi 1, sesi 2, sesi 3 ketika para paslon mengadu argumen tentang kebenaran yang mereka tawarkan untuk masyarakat nantinya. Momennya kita kenal sebagai debat. Ketika presiden mencalonkan diri juga kita kenal ada debat capres dan lain sebagainya. Itu yang debat-debat resmi yang kita kenal hari ini. Baik, kita lanjutkan. Paling tidak teman-teman meskipun tidak saya jelaskan ya sudah ngertilah apa itu debat, seperti apa cirinya debat.